saya Umi Hana Maimunah, Prodi Perbankan Syariah, semester 3, kuliah di Universitas Islam 45 Bekasi. Tujuan saya membuat video ini untuk mengikuti ujian tengah semester mata kuliah filsafat. Langsung saja saya akan menjawab soal yang pertama atau menjelaskan soal yang pertama tentang pengertian falsafah. Falsafah berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia atau disebut juga dengan philo atau philen, yang berarti cinta atau sophia, sama dengan pengetahuan atau kebijaksanaan. Maka secara bahasa artinya orang yang cinta kebijaksanaan. Untuk pengertian falsafah secara istilah menurut Al-Farabi, falsafah yaitu ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Selanjutnya yang kedua, menurut Immanuel Kant, falsafah yaitu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup diantaranya. Yang pertama, apakah yang dapat kita ketahui? Dijawab oleh metafisika. Yang kedua, apa yang boleh kita kerjakan? Dijawab oleh etika. Yang ketiga, sampai di mana pengharapan kita? Dijawab oleh agama. Yang terakhir, apa yang dinamakan manusia? Dijawab oleh antropologi. Filosof pertama kali digunakan oleh Pythagoras pada abad ke-6. Namun, istilah filsafat baru populer ketika masa Socrates dan Plato pada abad ke-5 dan terus berkembang hingga saat ini. Falsafah dan ilmu pengetahuan itu satu, segala macam pengetahuan berasal dari falsafah. Manusia dalam pandangan Islam terdiri dari dua unsur, yaitu yang pertama materi dan imateri. Yang pertama, tubuh manusia adalah bersifat materi karena berasal dari tanah. Sedangkan roh manusia bersifat imateri karena itu terkait alam goib. Selanjutnya, roh atau disebut juga dengan imateri mempunyai dua daya. Yang pertama, daya pikir atau disebut juga dengan akal. Yang kedua, daya rasa atau disebut juga dengan kolbu. Selanjutnya, penciptaan. Manusia sudah jelas dan terdapat di ayat Al-Quran surat Al-Mu'minin ayat 12-14. Selanjutnya, objek materi falsafah. Yang pertama, hakikat Tuhan. Yang kedua, hakikat alam. Dan ketiga, hakikat manusia. Untuk kedudukan akal dan fungsinya, yang pertama, akal dari akar. Kata bahasa Arabnya akala, yang berarti menahan atau disebut juga dari perbuatan buruk, mengerti, membedakan dari hewan. Bahasa Indonesia, pikiran, ratio, dan rasa. Selanjutnya yang kedua, Islam memberikan kedudukan yang sangat penting karena akal adalah merupakan salah satu alat atau sarana yang sangat penting bagi manusia. Karena sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan, akal juga tidak sebagai salah satu faktor utama yang membentuk manusia itu mulia dengan ikatan faktor rasa, iman, syariat, karena akal bersifat hisbi atau disebut juga dengan relatif, berimplikasi tidak absolut dan daya jangkauannya terbatas. Yang pertama, syarat taklif yaitu salah satunya akal dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat-ayat atau disebut juga dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ada dua macam, yaitu yang pertama disebut juga dengan ayat Qur'aniyah, yang kedua ayat kauniyah atau disebut juga alam semesta dengan segala isinya. Dua manfaat mempelajari ayat-ayat atau disebut juga dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, membawa kepada kesimpulan tentang wujudullah atau disebut juga dengan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Kemana kuasaan Allah dan kesempurnaannya. Yang kedua, munculnya penemuan-penemuan yang beraneka ragam dalam bidang ilmu pengetahuan yang sangat berguna. Langsung saja saya akan menjelaskan soal yang nomor 2. Pengertian bank syariah adalah beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.
Bank Islam atau biasa disebut juga dengan bank tanpa bunga adalah lembaga perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasionalnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Yang pertama, Antonio dan Pratwamaja membedakan menjadi dua pengertiannya, yaitu yang pertama bank Islam. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan. Oleh karena itulah, maka mekanisme perbankan bebas bunga yang disebut juga dengan filosofis maupun praktik. Dan untuk perbedaannya, bank konvensional dan syariah. Untuk syariah, yang pertama melakukan investasi-investasi yang halal saja. Yang kedua, berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli atau sewa. Yang ketiga, profit dan falah oriented. Yang keempat, hubungan nasabah dalam bentuk kemitraan. Yang kelima, penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa dengan pengawas syariah. Untuk yang konvensional, yang pertama investasi yang halal dan haram. Yang kedua, memakai perangkat bunga. Yang ketiga, profit oriented. Yang keempat, hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur atau debitur. Yang kelima, tidak terdapat dewan dan sejenisnya. Itulah jawaban untuk nomor 2. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 atau langsung menjelaskannya. Untuk pengertian ilmu ekonomi adalah sebuah bidang ilmu sosial yang mempelajari perilaku individu masyarakat dalam mendistribusikan dan mengalokasikan faktor produksi yang terbatas dengan tujuan untuk memenuhi keinginan dan permintaan manusia. Selanjutnya, ekonomi positif. Ekonomi positif adalah pendekatan ekonomi yang mempelajari berbagai perilaku dan proses pekerjaannya aktivitas ekonomi tanpa menggunakan suatu pandangan subjektif untuk menyatakan bahwa suatu itu baik atau jelek dari sudut pandang ekonomi. Subjektifnya sering disebut dengan value judgment, atau pendekatan ini menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana terjadinya dengan menambahkan berbagai keterangan yang bersifat kuantitatif. Untuk contohnya, contoh pernyataan ekonomi positif, misalnya, jika harga suatu barang turun, maka permintaan akan barang tersebut naik. Contoh lainnya, misalnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan kemajuan. Hal ini diperlihatkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5% per tahun, dibandingkan dengan pertumbuhan tahun lalu yang hanya 4% per tahun. Seperti itu. Yang selanjutnya, ekonomi normatif. Ekonomi normatif adalah pendekatan ekonomi dalam mempelajari perilaku ekonomi yang terjadi dengan mencoba memberikan penilaian baik atau buruk berdasarkan pertimbangan kira-kira atau subjektif. Pendekatan ini merupakan analisis terhadap suatu kejadian ekonomi yang bersifat perkiraan untuk melihat sebab serta akibat dari suatu kejadian ekonomi. Untuk contohnya, contoh pendekatan ekonomi normatif, misalnya gini, apakah seharusnya pemerintah lebih aktif ikut serta dalam perekonomian untuk meningkatkan pemertaan pembangunan? Atau apakah perlu Indonesia membuat proyek mobil nasional untuk menghilangkan ketergantungan industri otomotif dari luar negeri? Atau serta pernyataan-pernyataan tersebut jawaban akan menimbulkan banyak perdebatan karena tidak adanya jawaban yang mutlak benar. Mengingat analisis atas pertanyaan tersebut dapat dilakukan dari berbagai sisi. Seperti itu untuk jawaban nomor 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan yang nomor 4. Ekonomi konvensional adalah teori ekonomi kaitannya dengan kebebasan bergerak ke arah menuju pasar
pasar bebas dan sistem ekonomi berpaham perpandangan bebas dalam era globalisasi yang bertujuan menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme. Sedangkan ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang islami. Untuk perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, yang pertama, ekonomi syariah. Untuk ekonomi syariah, yang pertama, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua, sumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bagi hasil atau disebut juga dengan pengambilan keuntungan dari frontasme pendapatan. Yang selanjutnya, ekonomi konvensional. Yang pertama, mengacu pada hal-hal yang bersifat positif. Yang kedua, setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Yang ketiga, bunga pengambilan keuntungan dari persentase modal. Untuk tujuan ekonomi konvensional, bertujuannya untuk mementingkan dan meraup keuntungan sebesar-besarnya yang bersifat keduniawian. Tujuan lainnya adalah mencapai kesejahteraan individu itu sendiri. Untuk pelaksanaan tujuan ekonomi syariah secara umum adalah tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua orang selain yang utama. Berikut tujuan ekonomi syariah lainnya: memposisikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari segalanya, menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5 atau jawaban nomor 5. Etika dan rasionalitas ekonomi Islam. Yang pertama, aspek moral dan etika dalam ekonomi konvensional adalah batasan ilmu ekonomi karena perilaku etis dipandang sebagai perilaku yang tidak rasional. Selanjutnya, ekonomi Islam mempelajari pelaku ekonomi yang rasional Islami sehingga standar moral perilaku ekonomi didasarkan pada ajaran Islam, bukan didasarkan pada nilai-nilai yang dibangun oleh kesepakatan sosial. Selanjutnya, untuk konsep-konsep rasionalitas Islam, yang pertama, asumsi dalam analisis ekonomi didasarkan pada pertimbangan rasionalitas. Argumentasi yang dibangun memenuhi kaidah-kaidah logika dan diterima akal serta diterimanya secara universal. Untuk kaidah umum dan universal sesuai dengan universalitas Islam dalam konsep ekonomi Islam adalah setiap pelaku ekonomi harus, yang pertama, bertujuan untuk mendapatkan maslahah. Yang kedua, tidak melakukan kemubaziran. Yang ketiga, berusaha memanage risiko. Yang keempat, dihadapkan pada ketidakpastian. Itu jawaban yang nomor 5. Baik, saya akan menjawab yang pertanyaan yang nomor 6. Metodologi ekonomi Islam adalah suatu metode tentang bagaimana memahami, menafsirkan, dan mengambil ketetapan hukum Al-Quran dan hadis sedemikian rupa sehingga menghasilkan keputusan yang paling sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Dalam beberapa hal, metodologi ini berupa secara prinsip dan mendasar dengan metodologi ilmu ekonomi konvensional. Namun, dalam beberapa hal lain, keduanya dapat menggunakan metodologi yang sama. Oleh karena itu, proses islamisasi ilmu ekonomi diharapkan dapat mengintegrasikan keduanya yang mesti berbeda, namun juga memiliki sejumlah kesamaan yang bersifat natural. Dalam menentukan metode ekonomi Islam, terdapat 3 sumber ajaran Islam yang dijadikan pedoman dalam menetapkannya. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, As-Sunnah. Yang ketiga, Ijtihad. Selanjutnya, karakteristik ekonomi Islam adalah sikap pertengahan seimbang atau disebut juga dengan tawazun antara dua kutub aspek duniawi dan ukhrawi yang berlawanan dan bertentangan, bahwa artinya kita harus adil dan seimbang dalam kehidupan baik ibadah maupun muamalah. Untuk tujuan ekonomi Islam, pelaksanaan tujuan ekonomi Islam secara umum adalah tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua orang. Selain utama, berikut tujuan ekonomi Islam atau lainnya. Untuk
memposisikan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya, menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat, mendapatkan kesuksesan perekonomian yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan menghindari kerusuhan dan kekacauan perekonomian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk jawaban ujian tengah semester. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.